Langit merah di Yogyakarta. Ibu Republik yang istimewa digempur agresi dua Belanda. Soekarno, Hatta ditawan lalu dibuang ke Pulau Bangka. Dwi Tunggal bermandat kepada Safrudin Prawiranegara di Sumatera, Palar, Maramis, dan Sudarsono di India agar mengabarkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada. Bersama pejuang lain, mereka lekas ke Payakumbuh, lalu memproklamirkan kabinet PDRI dari perkebunan teh Halaban. PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, satu mata rantai perjuangan kemerdekaan Indonesia yang tak terpisahkan dalam rangkaian sejarah perjuangan nasional. Sebuah pemerintahan darurat yang terbentuk dan dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara di saat pucuk pimpinan Presiden Soekarno ditangkap dan diasingkan pihak Belanda. Kita berhadapan dengan musuh abadi, musuh lama kita, yaitu Belanda. Ada dua perundingan besar dan dua perang besar, ditutup kemudian dengan perundingan lagi. Perundingan Linggarjati dan kemudian gagal dan masuk agresi militer pertama, itu di pertengahan Juli 1947. Ini pertempuran, udah capek bertempur, langsung juga kemudian berunding masuk Renville. Renville itu juga kemudian gagal, masa agresi kedua. Dalam rangka agresi kedua inilah akhirnya meletusnya yang kita sebut dengan PDRI itu. 19 Desember 1948, agresi militer Belanda II terjadi. Bersamaan dengan serangan ke Bukit Tinggi dan Lubuk Linggau, Belanda menyerang Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu. Dalam situasi genting di saat Soekarno dan Hatta terancam inilah, lahir dua buah surat kawat yang berisi penyerahan mandat untuk membuat pemerintahan darurat di luar Pulau Jawa. Satu buah surat ditujukan kepada Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran saat itu, dan mandat lainnya ditujukan untuk perwakilan Indonesia di India, Sudarsono, Palar, dan Maramis, apabila Syafruddin gagal membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Pada saat agresi terjadi, Syafruddin Prawiranegara yang saat itu berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, mengadakan rapat darurat bersama sejumlah petinggi Bukit Tinggi. Bagaimana? Apa sudah ada kawat dari Presiden atau Perdana Menteri? Belum, Tuan. Berarti berita itu benar. Seluruh kawat dan kiriman dari Jawa disortir oleh Belanda. Gawat. Apa yang harus kita lakukan? Harus segera kita bentuk pemerintah darurat. Ya, setuju. Mandat yang diberikan Presiden Soekarno itu nyatanya tidak pernah sampai ke tangan Syafruddin Prawiranegara, namun ia berinisiatif untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Jatuhnya Yogyakarta dan ditangkapnya Soekarno dan Hatta oleh Belanda inilah yang membuat terbentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera, pimpinan Syafruddin Prawiranegara. Salah satu komunikasi yang menarik dan penting dalam episode PDRI itu ialah nyambungnya komunikasi Jenderal Sudirman di hutan belantara di Jawa Timur dengan PDRI, dan dia langsung mengakui bahwa PDRI lah yang menjadi patokan pemerintahan kita yang sah. Nah, dalam bidang komunikasi itu yang paling sangat hebat dan menentukan itu juga India. Jadi India itu batu loncatan kita secara fisik ke luar negeri. Landingnya harus ke India dulu, karena tidak ada komunikasi ke tempat lain. Syafruddin Prawiranegara memimpin pemerintahan PDRI secara mobile, bergerak dan terus bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya di belantara hutan Sumatera Barat. Tidak ada namanya di mana pusat PDRI, ya. Jadi itu bergerak dari kemana-kemana, dari hutan ke hutan, dari tempat ke tempat, karena mereka tetap senantiasa khawatir dalam pengejaran Belanda, gitu. Itu aja alasannya. Nah, titik pertama itu namanya Halaban, gitu. Tempat pertama landing, pos pertamanya. Inilah Nagari Halaban, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat,
tempat berlangsungnya pengumuman berdirinya PDRI dan pembentukan Kabinet PDRI pada 22 Desember 1948. Kalau pemerintahnya sudah ditangkap, tentu Belanda akan siap mengatakan ke dunia internasional bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia sudah nggak ada, kamilah menguasai. Itu. Jadi secara Safruddin Prawira Negara membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi dan diproklamirkan di Halaban. Namun, kedudukan PDRI di Halaban tidaklah aman. Belanda mulai memasuki kota Payakumbuh dan mencium keberadaan PDRI. Maka perjuangan dilanjutkan dengan bergerilya dari satu kampung ke kampung lainnya. Para pejuang PDRI ini rapat untuk mempersiapkan perkembangan melawan Belanda. Tapi di sana mereka dikepung dan dibunuh. Perjuangan gerilya PDRI pemerintahan darurat Republik Indonesia terus berlanjut, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bahkan hingga masuk pelosok pedalaman di Sumatera. Meski demikian, Belanda terus mengintai dan melakukan pengejaran terhadap pejuang-pejuang PDRI. Hingga suatu hari, pecahlah tragedi Si Tujuh Batur pada 15 Januari 1949. Peristiwa ini menjadi salah satu tragedi terbesar dalam perjuangan PDRI menentang penjajah Belanda. Di tempat inilah, Si Tujuh Batur Kabupaten 50 Kota, tragedi itu terjadi. Puluhan warga tewas, termasuk sejumlah tokoh penting dan militer Sumatera Barat di saat menghadiri rapat tertutup. 15 Januari. Di situ, di mana para pejuang PDRI ini rapat untuk mempersiapkan perkembangan melawan Belanda. Tapi di sana mereka dikepung dan dibunuh. Jadi termasuk salah satunya adalah orang tua saya. Bocornya tempat rapat petinggi PDRI itu diduga adanya pihak mata-mata atau pengkhianat yang membocorkan ke pihak lawan. Ya tahulah Belanda sudah juga katanya mata-matanya atau pesawat terbangnya Ilirmudi di hari-hari kesibukan 1-2 hari sebelum itu. 67 tahun berlalu, perjuangan itu masih membekas dan memberi arti penuh bagi kelangsungan Republik ini. Di antara sekian banyak pejuang PDRI yang gugur, beberapa di antaranya masih hidup dan menyisakan kisah pilu dan heroik. Salah satunya adalah Syamsua, pejuang PDRI yang kini berusia 92 tahun. Ia bertugas sebagai komandan BPNK atau Badan Pengawal Nagari dan Kota. 9 itu agresi Belanda yang kedua namanya. Seluruh kota direbut Belanda, diduduki. Jadi waktu itu kita mundur ke kampung-kampung. Di waktu tiba di kampung, di Ampalu lah tepatnya, negeri saya. Kebetulan di waktu itu sudah dibentuk, sedang dibentuk BPNK namanya. Jadi untuk menjadi ketua BPNK, diangkatlah saya. Syamsua mengisahkan kekagumannya kepada pimpinan PDRI, Safruddin Prawira Negara. Saat itu ia sempat berhadapan langsung dengan Safruddin. Maksud saudara disuruh datang ke Pak Safruddin. Sekarang pemerintahan Indonesia ada di negeri Ampalu. Oleh sebab itu kecilnya saudara bersama Sitompul, kepala pengawalnya, diminta supaya meningkatkan keamanan. Pejuang PDRI lainnya adalah Kamardi, mantan komandan tentara cilik era PDRI yang ditugaskan untuk mengamati pergerakan Belanda. Saat itu usianya masih 16 tahun.
Setiap hari saya mengawasi anggota-anggota tentara Simon ini secara bergelernya. Kalau umpamanya Belanda masuk, itu ditugaskan kepada tentara Chili ini untuk melihat keadaan Belanda, berapa tenaga, gitu. Berapa mobilnya, apa kira-kira senjata di bawahnya, dan berapa tenaga pasukannya. Jadi banyak anak-anak itu bermacam-macam caranya. Ada main bola di pinggir jalan, waktu Belanda masuk itu, melihat berapa jumlahnya. Nanti setelah selesai Belanda lewat, langsung dilaporkan kepada ketua TMK atau komandan TMT. Mereka hanyalah segelintir orang yang berjuang demi keutuhan NKRI. Meski demikian, jasa-jasa mereka begitu besar dan tak tergantikan. Saya melihat rata-rata tokoh pejuang kita di zaman itu memang jauh sekali berbeda dengan sekarang. Saya mohon maaf saya katakan. Waktu itu mereka nampak sekali muka ikhlasnya itu. Kalau kita lihat saja fotonya itu. Tapi tidak dia saja, baik Pak Hatta, Pak Karno, Pak Soekarno, ya, presiden kita, ataupun Agus Salim atau yang lain. Mereka berjuang tuh tidak memikirkan bagian saya mana, uang saya mana. Kakek dan paman wali kota Payakumbuh ini juga termasuk pejuang kemerdekaan yang melawan penjajahan. Pamannya, Tamrin Manan, adalah pejuang yang giat memperjuangkan hak-hak pejuang PDRI, sedangkan kakeknya Abdul Manan nyaris dieksekusi oleh Belanda di sebuah jembatan yang sekarang dikenal Jembatan Ratapan Ibu. Pada jembatan ini, para pejuang kemerdekaan yang tertangkap dieksekusi dan dibuang jasadnya ke aliran sungai di bawahnya. Kakek saya udah bawa ke sana. Kemudian dia udah mau dieksekusi. Tapi waktu itu datang utusan Belanda ke Payakumbuh menyatakan kita sudah berdamai dengan Republik gitu. Nah, berdamai itu dalam rangka perjanjian Rumloyen. Nah, itu salah satu dari isi perjanjian itu membebaskan tahanan militer. Memang kehidupan mereka sebagian menyedihkan. Mereka dulu berjuang, sekarang terlupakan. Sejak Presiden Soekarno dan Hatta ditangkap pada awal agresi militer Belanda II, 19 Desember 1948, suara mereka lama tak terdengar. Keduanya ditawan di Prapat, Sumatera Utara, kemudian dibuang ke Bangka. Datangnya delegasi United Nations Commission for Indonesia, PBB, ke Bangka, memprakarsai perundingan dengan pihak Belanda yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Rumloyen. Di perundingan itu Rumloyen namanya, salah satu poin yang terpenting itu adalah mengembalikan Republik kembali kepada ibu kotanya, dan itu artinya mengembalikan Syafruddin kembali ke sana, membawa PDRI gitu. Pada awalnya, Syafruddin Prawiranegara menolak pengembalian mandat untuk menyerahkan kekuasaan kembali. Dia sangat kecewa dengan masa orang yang sudah dalam tawanan terus ngambil lagi dengan begitu. Kita yang di sini sudah mati-matian begini tidak pernah diindahkan dan seterusnya itu. Dan itu yang membuat dia keberatan dan dia tidak mau kembali ke Jogja. Namun setelah perundingan alot antara delegasi Bangka dengan Syafruddin, akhirnya ia bersedia ke Yogyakarta mengembalikan mandat. Muhammad Nasir ya mewakili pemerintah pusat, mewakili Pak Presiden Soekarno-Hatta waktu itu, datang ke Payakumbuh. Dia temui Syafruddin Prawiranegara dengan kabinetnya dia di Payakumbuh agar wewenang Anda sebagai kepala negara darurat Republik Indonesia sudah selesai dengan berakhirnya agresi militer Belanda kedua dan setelah terjadinya perjanjian damai. Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandat kepada Soekarno-Hatta pada 13 Juli 1949. 25 Juli 1949, Badan Pekerja KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, menyetujui pernyataan Rumloyen yang intinya
menarik kembali tentara Belanda dari daerah yang didudukinya. Sejak itulah, babak baru perjuangan bangsa Indonesia memasuki tahap akhir. Meski demikian, gejolak di dalam negeri tidaklah berakhir begitu saja. Jasa-jasa pejuang PDRI sempat tak diakui pemerintah karena dicurigai keterlibatannya dalam PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, suatu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang dideklarasikan pada tahun 1958. Memang kehidupan mereka sebagian menyedihkan. Mereka dulu berjuang, sekarang terlupakan. Jadi bekas-bekas pejuang PDRI ini awalnya dahulu kan di zaman Orde Baru kan agak tabu bicara seperti ini karena sebagian ya nggak semua ya, memang ada yang terlibat PRRI. Nah ini oleh pemerintah di zaman Orde Baru ini disamaratakan saja, sehingga hak-hak mereka sebagai veteran, hak-hak mereka sebagai pejuang itu tidak mendapat tempat. Sejak ditetapkannya Hari Bela Negara oleh pemerintah yang jatuh pada hari kelahiran PDRI 19 Desember, maka perjuangan para pejuang PDRI ini pun sudah mendapat pengakuan yang sah. Ya, perjuangan dari PDRI ini adalah menuntut untuk diakui oleh Belanda, diluruskan sejarah yang sebenarnya lurus. Akhirnya kami mendapat kesempatan untuk menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Akhirnya beliau menjawab, it's real history, not politik. Dan kami akan menindaklanjuti ini ke Pak SBY. Dari Januari itu akhirnya pada Desember 18, 2006, keluarlah keputusan Presiden tentang Hari Bela Negara itu. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI adalah jejak perjuangan rimba untuk keutuhan bangsa Indonesia. Ia berdiri sebagai penyambung mata rantai dari kisah perjuangan nasional bangsa. Dasar perjuangan memang tak pernah berpikir tentang pengakuan. Tapi sebagai penikmat kemerdekaan yang utuh, sudah selayaknya kita memberikan sepenuhnya penghargaan dengan mengingat dan menelaah suatu peristiwa besar bangsa ini sebagai satu pembelajaran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Pertempuran udah capek bertempur, langsung juga kemudian berunding masuk Renville. Renville itu juga kemudian gagal masa agresi kedua. Dalam rangka agresi kedua inilah akhirnya meletusnya yang kita sebut dengan PDRI itu. 19 Desember 1948, agresi militer Belanda II terjadi. Bersamaan dengan serangan ke Bukit Tinggi dan Lubuk Linggau, Belanda menyerang Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu. Dalam situasi genting di saat Soekarno dan Hatta terancam inilah, lahir dua buah surat kawat yang berisi penyerahan mandat untuk membuat pemerintahan darurat di luar Pulau Jawa. Satu buah surat ditujukan kepada Syafruddin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran saat itu, dan mandat lainnya ditujukan untuk perwakilan Indonesia di India, Sudarsono, Palar, dan Maramis, apabila Syafruddin gagal membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Pada saat agresi terjadi, Syafruddin Prawira Negara yang saat itu berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, mengadakan rapat darurat bersama sejumlah petinggi Bukit Tinggi. Bagaimana? Apa sudah ada kawat dari Presiden atau Perdana Menteri? Belum, Tuan. Berarti berita itu benar. Seluruh kawat dan kiriman dari Jawa disortir oleh Belanda. Gawat. Apa yang harus kita lakukan? Harus segera kita bentuk pemerintah darurat. Ya, setuju. Mandat yang diberikan Presiden Soekarno itu nyatanya tidak pernah sampai ke tangan Syafruddin Prawira Negara, namun ia berinisiatif untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Jatuhnya Yogyakarta dan ditangkapnya Soekarno dan Hatta oleh Belanda inilah yang membuat terbentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera, pimpinan Syafruddin Prawira Negara.
Salah satu komunikasi yang menarik dan penting dalam episode PDRI itu ialah nyambungnya komunikasi Jenderal Sudirman di hutan belantara di Jawa Timur dengan PDRI, dan dia langsung mengakui bahwa PDRI lah yang menjadi patokan pemerintahan kita yang sah. Nah, dalam bidang komunikasi itu yang paling sangat hebat dan menentukan itu juga India. Jadi India itu batu loncatan kita secara fisik ke luar negeri. Landingnya harus ke India dulu, karena tidak ada komunikasi ke tempat lain. Syafruddin. Maksud saudara disuruh datang ke Pak Syafruddin. Sekarang pemerintahan Indonesia ada di negeri Ampalo. Oleh sebab itu kecilnya saudara bersama Sitompul kepala pengawalnya diminta supaya meningkatkan keamanan. Pejuang PDRI lainnya adalah Kamardi, mantan komandan tentara cilik era PDRI yang ditugaskan untuk mengamati pergerakan Belanda. Saat itu usianya masih 16 tahun. Setiap hari saya mengawasi anggota-anggota tentara Simon ini secara bergelernya. Kalau umpamanya Belanda masuk, itu ditugaskan kepada tentara cilik ini untuk melihat keadaan Belanda, berapa tenaga, gitu. Berapa mobilnya, apa kira-kira senjata di bawahnya, dan berapa tenaga pasukannya. Jadi banyak anak-anak itu bermacam-macam caranya. Ada main bola di pinggir jalan, waktu Belanda masuk itu, melihat berapa jumlahnya. Nanti setelah selesai Belanda lewat, langsung dilaporkan kepada ketua PMK atau komandan PMT. Mereka hanyalah segelintir orang yang berjuang demi keutuhan NKRI. Meski demikian, jasa-jasa mereka begitu besar dan tak tergantikan. Saya melihat rata-rata tokoh pejuang kita di zaman itu memang jauh sekali berbeda dengan sekarang. Saya mohon maaf saya katakan. Waktu itu mereka nampak sekali muka ikhlasnya itu. Kata kita lihat saja fotonya itu. Tapi tidak dia saja, baik Pak Hatta, Pak Karno, Pak Soekarno, ya, presiden kita, ataupun Agus Salim atau yang lain. Mereka berjuang tuh tidak memikirkan bagian saya mana, uang saya mana. Kakek dan paman wali kota Payakumbuh ini juga termasuk pejuang kemerdekaan yang melawan penjajahan. Pamannya, Tamrin Manan, adalah pejuang yang giat memperjuangkan hak-hak pejuang PDRI, sedangkan kakeknya Abdul Manan nyaris dieksekusi oleh Belanda di sebuah jembatan yang sekarang dikenal Jembatan Ratapan Ibu. Pada jembatan ini, para pejuang kemerdekaan yang tertangkap dieksekusi dan dibuang jasadnya ke aliran sungai. Prawiranegara memimpin pemerintahan PDRI secara mobile, bergerak dan terus bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya di belantara hutan Sumatera Barat. Tidak ada namanya di mana pusat PDRI, ya. Jadi itu bergerak dari kemana-kemana, dari hutan ke hutan, dari tempat ke tempat, karena mereka tetap senantiasa khawatir dalam pengejaran Belanda, gitu. Itu aja alasannya. Nah, titik pertama itu namanya Halaban, gitu. Tempat pertama landing, pos pertamanya. Inilah Nagari Halaban, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, tempat berlangsungnya pengumuman berdirinya PDRI dan pembentukan Kabinet PDRI pada 22 Desember 1948. Kalau pemerintahnya sudah ditangkap, tentu Belanda akan siap mengatakan ke dunia internasional bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia sudah nggak ada, kami yang menguasai. Itu. Jadi secara Syafruddin Prawiranegara membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi dan diproklamirkan di Halaban. Namun, kedudukan PDRI di Halaban tidaklah aman. Belanda mulai memasuki kota Payakumbuh dan mencium keberadaan PDRI. Maka perjuangan dilanjutkan dengan bergerilya dari satu kampung ke kampung lainnya. Para pejuang PDRI ini rapat untuk mempersiapkan perkembangan melawan Belanda, tapi di sana mereka
dikepung dan dibunuh. Perjuangan gerilya PDRI Pemerintahan Darurat Republik Indonesia terus berlanjut, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bahkan hingga masuk pelosok pedalaman di Sumatera. Meski demikian, Belanda terus mengintai dan melakukan pengejaran terhadap pejuang-pejuang PDRI. Hingga suatu hari, pecahlah tragedi Si Tujuh Batur pada 15 Januari 1949. Peristiwa ini menjadi salah satu tragedi terbesar dalam perjuangan PDRI menentang penjajah Belanda. Di tempat inilah, Si Tujuh Batur Kabupaten 50 Kota, tragedi itu terjadi. Puluhan warga tewas, termasuk sejumlah tokoh penting dan militer Sumatera Barat di saat menghadiri rapat tertutup. 15 Januari. Di situ, di mana para pejuang PDRI ini rapat untuk mempersiapkan perkembangan melawan Belanda. Tapi di sana mereka dikepung dan dibunuh. Jadi termasuk salah satunya adalah orang tua saya. Bocornya tempat rapat petinggi PDRI itu diduga adanya pihak mata-mata atau pengkhianat yang membocorkan ke pihak lawan. Ya tahulah Belanda sudah juga katanya mata-matanya atau pesawat terbangnya Ilirmu di hari-hari kesibukan 1-2 hari sebelum itu. 67 tahun berlalu, perjuangan itu masih membekas dan memberi arti penuh bagi kelangsungan Republik ini. Di antara sekian banyak pejuang PDRI yang gugur, beberapa di antaranya masih hidup dan menyisakan kisah pilu dan heroik. Salah satunya adalah Syamsua, pejuang PDRI yang kini berusia 92 tahun. Ia bertugas sebagai komandan BPNK atau Badan Pengawal Nagari dan Kota. 9 itu agresi Belanda yang kedua namanya. Seluruh kota direbut Belanda, diduduki. Jadi waktu itu kita mundur ke kampung-kampung. Di waktu tiba di kampung, di Ampalu lah tepatnya, negeri saya. Kebetulan di waktu itu sudah dibentuk, sedang dibentuk BPNK namanya. Jadi untuk menjadi ketua BPNK, diangkatlah saya. Syamsua mengisahkan kekagumannya kepada pimpinan PDRI, Syafruddin Prawiranegara. Saat itu ia sempat berhadapan langsung dengan Syafruddin. Langit merah di Yogyakarta. Ibu Republik yang istimewa digempur agresi dua Belanda. Soekarno, Hatta ditawan, lalu dibuang ke Pulau Bangka. Dwi Tunggal bermandat kepada Safruddin Prawiranegara di Sumatera, Palar Maramis dan Sudarsono di India, agar mengabarkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada. Bersama pejuang lain, mereka lekas ke Payakumbuh, lalu memproklamirkan kabinet PDRI dari perkebunan teh Halaban. PDRI
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, satu mata rantai perjuangan kemerdekaan Indonesia yang tak terpisahkan dalam rangkaian sejarah perjuangan nasional. Sebuah pemerintahan darurat yang terbentuk dan dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara di saat pucuk pimpinan Presiden Soekarno ditangkap dan diasingkan pihak Belanda. Kita berhadapan dengan musuh abadi, musuh lama kita, yaitu Belanda. Ada dua perundingan besar dan dua perang besar, ditutup kemudian dengan perundingan lagi. Perundingan Linggarjati dan kemudian gagal dan masuk agresi militer pertama itu di pertengahan Juli 1947. Ini pertemuan